Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Melki Satria dan juga ada Chef Haryo Prabu. Chef Haryo. Nah, di segmen sebelumnya kita sudah masak daging kambing oven Maroko. Ya. Oh ya, Masya Allah. Nah, di sini kita ada beberapa resep-resep di sini, bumbu-bumbu dan lain-lain. Tapi sebelum itu, Chef, di Indonesia ini kan memang kambing banyak ya, populasi di Indonesia ini ya. Dan itu sudah rutin setiap kurban kita potong kambing. Nah, kalau daging kambing ini, Chef, bumbu-bumbunya sebenarnya hampir sama semuanya di Indonesia atau seperti apa, Chef? Kalau dalam pengolahan masakan kambing dalam konteks Idul Adha, berarti potong, lalu kita porsian dagingnya, kita potong-potong, lalu segera diolah ke dimasak ya kan? Iya, betul. Nah, cara pengolahan yang paling tepat adalah dengan cara digulai. Digulai itu berarti dengan kuah yang seperti kita nanti akan contohkan. Oke, tapi ini ada khas di daerah masing-masing nggak? Apakah gulai kambing ini khas daerah ini? Oh pasti, kalau kita bilang di Aceh namanya kuah belango. Kuah belango? Ya, kalau di Jakarta gulai kambing. Gulai kambing, ya. Sama di Solo namanya tengkleng. Rasa tengkleng kambing. Oke. Nah, jadi masakan kambing ini berbagai daerah di Indonesia ini berbeda-beda. Tapi pada intinya memasak kambing itu bagaimana dalam konteks berkurban, yang paling cepat adalah dengan cara dibuat kuah, makanan berkuah dengan bumbu apapun, kreasi. Yang kedua dengan cara ditumis. Atau dibakar. Tapi yang pasti kuncinya ada di bumbu. Karena kambing yang baru dipotong dari penyembelihan itu mengalami otot yang keras atau kita bilangnya rigor mortis tadi. Rigor mortis ya. Nah, itu kaku. Jadi bagaimana supaya empuk? Caranya ya digulai tadi, seperti ini. Oh iya. Tadi kan kambing yang baru dipotong tegang gitu ya. Nah, sekarang problemnya adalah kambing ini bau, Chef. Bau. Nah, ketika dipotong ada yang bilang nih, tergantung yang ngejagalnya. Kalau ngejagalnya ketika dia mengembuskan nafas, dijagal, nah itu nggak bau atau ada itu apakah mitos atau bagaimana, Chef? Jadi memang daging kambing atau domba itu mempunyai cita rasa atau bau perengus lah, dibilang begitu ya. Pertama, saya menanggapi itu sebagai sebuah ciri khas daging. Kalau memang kambing ya memang ada ciri khas bau itu. Kedua, kalau mau menghilangkannya, pertama adalah dengan menggunakan bumbu rempah yang tebal seperti ini. Tebal itu bumbu rempah yang banyak. Cara kedua adalah dibasuh atau dipijat-pijat dengan cacahan timun. Jadi timun. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini berapa kilo nih? Ini kira-kira ada 6 kilo lah. 6 kilo. Ya. Kita ambil timun 4-6 buah, lalu kita potong besar-besar, dan kita remas-remas di daging ini. Iya. Nah, itu baunya hilang dengan timun. Kalau memang empukkan, dengan parutan nanas. Tapi parutan nanas itu harus sesaat segera untuk dimasak. Jadi nggak boleh kita kasih parutan nanas, lalu kita tinggal 2 jam, 3 jam, nggak bisa. Dia hancur nanti. Iya. Jadi kalau mau menggunakan bubur nanas, untuk 6 kilo ini bubur nanasnya kira-kira 1/4 gelas saja cukup. Kita aduk dengan bumbu bawang putih dan bumbu yang lain-lain, cabai dan lain-lain dengan nanas tadi, bubur nanas. Lalu segera setelah kita campur bubur nanas, lalu langsung diolah. Jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Kalau ditinggal nanti dia jadi hancur, jadi bubur. Karena nanas itu punya enzim bromelain yang sangat kuat memecah protein daging. Masya Allah. Jadi tidak hanya empuk tapi jadi hancur. Makanya tidak boleh ditinggal. Iya. Sesaat ingin disajikan, kasih nanas, bubur nanas, remas-remas, tumis. Atau gulai, atau bakar, atau apapun. Nah, Masya Allah, saya baru tahu juga ini, Chef. Betul. Ini jadi pengetahuan buat pemirsa BMA TV juga ya di rumah ya. Jadi nanti kalau seandainya biasanya kan masyarakat kaget ya, ada daging kambing ini. Pas dimasak, dibakar, kenapa jadi alot gitu ya. Nah, ini udah ada resep dari Chef Haryo. Jadi penggunaan nanas sekali lagi itu harus sesegera pada saat ingin dimasak. Tidak boleh ditinggal sampai 2 jam, 3 jam. Dia akan hancur jadi bubur. Kalau udah hancur jadi bubur, nggak enak daging. Tapi ini mungkin, Chef ya, syarat supaya daging kambing jadi enak minimal bumbunya apa aja? Minimal bawang putih yang banyak, garam dan lada. Itu minimal. Itu sudah nikmat ya? Sudah enak gitu. Garam, lada, bawang putih, dan minyak.
Oke, baik. Nah, yang ada di sini ada bumbu apa aja, Chef? Ini kita mau masak apa, Chef? Kita mau masak gulai sebenarnya. Ini adalah Gulai. masakan yang bisa diaplikasikan oleh BMH di seluruh daerah di Indonesia. Nah, saya di sini menggunakan panci atau kuali. Iya. Jadi memasaknya nanti di daerah-daerah terpencil, kita masak dengan kuali besar atau panci yang besar. Nah, dengan makanan daging kambing kuah yang bergulai. Kambing yang berkuah. Disebutnya gulai. Iya. Nah, di sini kira-kira 6 sampai 7 kilo. Sekarang kita langsung mau bumbuin, boleh? Boleh. Saya kenalkan bumbunya Kenalin ya. dulu ya. Oke, di sini ada bumbu kering. Bumbu kering ini adalah bunga lawang. Bunga lawang. Ya, bunga lawang. Ini biasa dipakai dalam kecap biasanya. Oh, iya. Nah, baunya khas sekali bunga lawang. Ini bumbu kering dulu ya. Oke. Kemudian ada kapulaga. Kapulaga. Ada kapulaga, cengkeh, dan kayu manis. Kayu manis. Ini adalah rempah kering khas Indonesia. Oke, kemudian bumbu kering selanjutnya adalah bubuk kari. Bubuk kari. Nah, bubuk kari ini biasanya sudah ada di pasar, bilangnya bubuk kari yang kering. Bubuk kari yang kering. Nah, itu perlu dicatat ya. Jadi baunya dia sudah terbentuk. Dia ada kunyitnya, ada ketumbar, ada jintan, ada kapulaga, di sini sudah tercampur. Iya. Wanginya sudah kompleks ya. Apalagi, Chef nih? Nah, kemudian saya bilang tadi garam, bawang putih dan bawang merah. Oke. Garam, bawang putih, bawang merah. Iya. Terus lalu ada bawang bombay yang dirajang. Dirajang maksudnya dipotong lalu diiris-iris. Oke. Kenapa? Ini penambahan pengayaan cita rasa. Oke. Jadi ketika si bumbu tadi sudah tercampur di daging dengan meresap, kita tambahkan rasa bawang yang mentah ini agar menjadi rich, menjadi kaya. Ya, jadi intinya memasak kambing itu menggunakan bumbu yang tebal. Iya. Oke. Kemudian tentu saja penyedap rasa. Ya, bebas penyedap rasa ayam boleh, sapi boleh. Kemudian cabai merah besar dan tomat. Nah, ini cabai merah besar dan tomat ini mempunyai cita rasa pedas sedikit, kemudian tomat ini mempunyai cita rasa segar. Oke. Cabai merah menyumbang warna merah. Oh, jadi nanti gulainya akan warnanya orange kemerah-merahan. Oke. Tapi tidak pedas. Kalau mau lebih pedas, tambah yang rawit. Tambahkan yang cabai rawit. Cabai rawit ya? Ya. Oke. Oke. Kemudian minyak. Kenapa minyak? Minyak ini akan melengkapi kegurihan dari lemak alami dari daging kambing tadi. Iya. Ya. Okay. Dan untuk mencampur karena bumbu ini semua dihaluskan. Iya. Nanti semua akan dihaluskan. Termasuk yang ini ya, yang kasar-kasar. Yang kasar tidak, yang kasar nanti dicemplungin aja. Oke. Nah, bumbu yang basah tadi dihaluskan dia menjadi seperti ini. Oke. Nih. Dan kita punya penggurih alami. Penggurih alami apa? Kalau di dunia barat pakai susu. Kalau kita punya pohon kelapa kita pakai santan. Oke. Ya. Oke, langsung saja. Yuk kita langsung masak. Apa dulu nih yang kita? Ini kita tengahin dulu. Ininya. Oke. Kita tengahin dulu. Nah, ini wajannya. Pancinya di atas ini. Iya. Ini kita menggunakan panci bertekanan ya. Jadi nanti di daerah kita bisa pakai wajan yang besar atau belanga. Di sini saya mencontohkan dengan menggunakan pressure cooker atau panci bertekanan. Apa bedanya? Panci bertekanan ini akan memasak lebih cepat dan lebih hemat energi. Tapi kalau nggak punya jangan kecil hati, karena kita bisa menggunakan wajan biasa, bisa menggunakan panci atau belanga. Ya, ini hanya mempermudah saja. Alat yang mudah dan efektif. Kita nyalakan dulu, bro. Oke, ini panci bertekanan ini kita panaskan, kompor sudah nyala. Dengan medium pressure. Lalu kita tambahkan minyak. Minyak dulu ya, masukin minyak. Masukin minyak ya. Ya. Oke. Nah, ini karena kita menggunakan api besar, langsung aja masukin kambingnya, masukin. Bismillah. Langsung cemplungin siapa ya? Masukin. Nggak udah, masukin aja. Dah. Mantap.
Tulangnya Tulangnya juga masukin, Chef? masukin. Karena tulang ini ada sumsum dan sumsum itu akan menyumbang rasa gurih. Masukin tulangnya. Pluk pluk pluk. Pede aja. Bismillah. Bismillah. Masukin. Udah. Udah, Chef. Bumbu merahnya Ini masukin. bumbu merah yang cair. Iya, masukin. Bismillah. Minta sendok. Oke. Oke, lalu masukkan air. Siram aja masukin. Ser, yang seru. Yes. Mantap, Masya Allah. Masukin lagi. Air, masukin Air lagi. lagi. Ada airnya? Iya, oke stop. Iya, oke bagus. Udah, sekarang santan ya, masukkan santan. Santan. Masukkan santan, bismillah. Iya, Santannya kental banget, Chef, ya? kental sekali santannya. Santan ini menyumbangkan rasa gurih yang alami. Wah, Kurang nggak santannya? santannya lagi. Garam. Ya, bumbu kari. Udah, mantap. Aduk. Bawang penyedap. Penyedap. Kita masukkan penyedap. Selanjutnya, Kemudian sedikit gula. Sedikit gula saja. Bawang bombay yang diiris. Bagus. Sekarang kita tutup dan kita masak dengan tekanan. Kita masak dengan tekanan selama 45 menit. Hingga nanti daging kambingnya bisa empuk banget. Insya Allah. ini dalam kondisi api yang besar, Chef, ya? Api sedang. Oh, api sedang. Kalau tidak punya panci bertekanan tinggi, nggak usah kecil hati. Karena kita bisa menggunakan belanga atau kita bisa menggunakan panci besar. Ya, yang penting patu panci biasa. Ini hanya proses mempercepat masak saja. Oke. Nah, satu kambing masukkan. Ini ukurannya 50 liter. Yaudah, kita tinggal, kita tunggu sampai dia nanti mendesis. Oke. Setelah mendesis, itu baru kita hitung 40 menit. Setelah itu udah bisa disantap? Bisa disantap. Bisa disantap. Oke, jadi pemirsa kita tinggal tunggu mateng nih dan mudah-mudahan bisa kita nikmatin dengan segera dan tentunya makanan yang nikmat ini Masya Allah sekali. Buatan dari Chef Haryo. Nah, buatan kita semua. Wah, iya. Kalau saya makanan enak mah bosen. Pengennya bisa makan enak bersama-sama. Bersama-sama. Itu nikmat, Masya Allah. Wah, ini lihat. Gulai Sudah kambing. matang, Chef, ya? Masya Allah. Masya Allah. Tuh. Alhamdulillah. Jadi memang memasak dengan pressure cooker ini cepat, hemat energi, dan pasti jadinya empuk. Tapi buat yang nggak punya pressure cooker, kita bisa pakai panci biasa. Tuh, Insya Allah. Udah lembut, kelihatan ya. Kelihatan. Tuh. Ini makin ngiler nih, Chef, nih kita nih. Ayo, pokoknya kita makan sama-sama. Oke, siap. Ya. Oke. Tuh. Ya. Dagingnya berlimpah ya, Masya Allah ya. Kebayangkan kita berbagi kenikmatan, berbagi kelezatan yang berkah ini untuk masyarakat pedalaman dan juga para santri. Wah, jadi kita makan enak tuh nggak sendirian. Betul. Tapi kita harus berbagi dan itu ada
kebahagiaan, berbagi makanan lezat. Makan lezat nggak makan sendiri, tapi berbagi makan. Insya Allah. Dan ini sesuai dengan anjuran Rasulullah ya, Iya. bikin makanan daging yang berkuah supaya bisa dibagi banyak orang. Nah, iya. Dan kuahnya dibanyakin. Kuahnya dibanyakin. Tuh. Wah, Ya. 75.000, 75.000. Jadi nanti ini kurban, teman-teman bisa punya referensi untuk masak yang enak-enak, dagingnya udah dapet dan nggak sia-sia karena sudah melihat apa yang kita lakukan tadi ya. Resep-resepnya, bumbunya apa saja dan cara masaknya bagaimana gitu ya. Nah, pemirsa BMH TV, ini kita sudah dihadirkan, sudah selesai ya masak gulai kambingnya. Nah, dan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian, pemirsa BMH TV dimanapun berada. Karena ketika mendapatkan daging hewan kurban, biar nggak bingung lagi mau dimasak apa. Jadi bisa ditiru, resepnya tadi sudah dibagikan dan sekarang siap untuk dinikmatin. Iya. Nah, Chef Aryo mungkin ada yang mau disampaikan? Jelas. Jadi memasak daging kurban itu paling gampang itu adalah masak berkuah. Boleh pakai santan, boleh tidak. Boleh berbumbu tebal atau berbumbu yang sedang. Tapi intinya kita harus menikmati kebersamaan ini, kenikmatan ini untuk kita nikmati bersama-sama dengan masyarakat. Ya, jadi kalau enak tuh jangan sendirian, harus rame-rame. Nah, itu sih pesan saya. Dan berbagi ini kebaik ya, berbagi ini baik. Artinya Iya. kita mungkin sudah makan daging itu sering, tapi Iya. ternyata masih banyak orang yang jarang makan daging karena mungkin mahal atau tidak mampu. Dan disinilah momen kita untuk berbagi. Ketika sudah dapat daging, harus bisa mengolah dengan cara yang lezat. Betul. Caranya dengan dibuat gulai, dibuat sop kambing, gulai kambing, ya, kari kambing, Iya. tengkleng, ya. Insya Allah Masya Allah. banyak sekali. Baik, terima kasih banyak Chef Aryo sudah berbagi pada kesempatan kali ini. Nah, pemirsa BMH TV dan juga ini insya Allah kebaikan ini akan tetap terus berlanjut. Tonton episode selanjutnya hanya di channel BMH TV. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.